Naisa sedang membaca buku di kamarnya. Terdengar suara HP berdering dari meja belajar. Naisa langsung mengambil handphonenya dan dia melihat ada telepon dari Umi. Assalamualaikum anak Umi yang soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi. Kenapa Umi telepon? Kamu udah makan? Mandi? Pintu kamar udah ditutup? Tanya Umi panjang. Makan udah Umi, mandi juga udah. Kalau pintu... udah juga Umi, jawab Naisa sambil mengunci pintu. Gimana kuliahnya nak? Baik Umi, alhamdulillah sekarang baru masuk tugas akhir. Doain Naisa ya Umi, semoga semuanya lancar. Iya nak, Umi pasti doain. Kamu gak minta juga udah Umi doain. Itu, teman kamu si Linda mau nikah. Mana jodohnya orang jauh lagi. Gak kebayang Umi mah kalau kamu dapet jodoh orang jauh, nanti Umi jadi sendirian. Umi, tenang. Kalau jodoh Naisa emang orang jauh, Umi gak akan sendiri. Naisa bakal telepon Umi tiap hari. Kalau kamu kapan atuh Nay? Sebulan ini teh Umi udah dapet 3 undangan dari teman-teman kamu. Umi, jodoh itu kan misteri, gak ada yang tahu, cuman Allah yang tahu. Naisa juga gak tahu kapan jodoh Naisa bakal dateng. Umi doain aja, semoga cepet ada Ikhwan yang datang ke rumah untuk ketemu Umi sama Abi. Umi juga rajin ngedoain buat kamu mah atuh Nay, gak pernah lupa, tiap hari malah. Iya, Umi emang paling baik deh. Sehat terus ya Umi. Naisa sayang sama Umi. Umi juga sayang ke Nay. Tapi ingat Nay, gak baik perempuan kemana-mana sendirian terus tanpa mahram. Iya Umi. Naisa sebenarnya tidak mempermasalahkan kesendirian ini. Karena Naisa juga nyaman dengan keadaan ini. Tidak ada laki-laki atau cerita cinta. Menurut Naisa, kesepian saat ini merupakan sumber ketenangan untuk dunia yang ribut ini. Naisa baru datang dan memotret halaman kampus memakai kamera yang dibawanya. Di bangku depan ada Kania yang sedang duduk menunggu Naisa. Mereka mengobrol sebentar, lalu ke kelas bersama. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan Agam yang sedang berjalan. Lalu Kania dengan iseng menjodohkan Naisa dan Agam. Kania berpikir kalau mereka itu cocok karena keduanya soleh dan solehah, saling menjaga pandangan ke lawan jenis dan juga tidak ada kontak fisik dengan lawan jenis. Agam selalu menjauh jika ada perempuan yang mendekatinya, begitu juga dengan Naisa. Tiba saatnya pembagian kelompok untuk bimbingan tugas akhir. Dibanding terlihat bahwa Kania dan Naisa berada di kelompok yang sama dengan Agam. Naisa dan Kania dapat notifikasi dari HP-nya bahwa anak bimbingan Pak Husen sekarang harus ke ruang dosen. Kania dan Naisa langsung menuju ruang dosen. Sebelum masuk, Kania merapikan kerudung Naisa terlebih dahulu dengan dalih jika akan bertemu calon jodoh itu harus rapi. Naisa heran dengan kelakuan Kania dan hanya bisa diam sambil mengucap astagfirullahalazim. Lalu, Naisa dan Kania masuk ke ruang dosen yang sudah ada Agam di sana. Naisa dan Kania duduk di sebelah Agam, tetapi Agam menggeserkan kursinya menjauh dari mereka berdua. Pak Husen pun heran. Ini kita mau bimbingan atau musuhan sih? Maaf Pak, mungkin bagusnya seperti ini. Insya Allah kita masih bisa mendengarkan apa yang Bapak jelaskan dengan benar.
Banyak sekali kegiatan perkuliahan yang mengharuskan Naisa dan Agam bertemu. Karena itu, tanpa disadari, Naisa mulai memperhatikan kebiasaan Agam yang menjaga sekali perilakunya. Naisa tanpa sadar memperhatikan Agam yang sedang mengobrol dengan Pak Husen. Untuk pertama kalinya, Agam memanggil Naisa saat itu. Naisa yang sedang memperhatikan Agam pun terkejut dan langsung menundukkan kepalanya. Naisa, iya, kenapa? Kamu punya flash disk? Ada nih. Naisa mencari flash disknya di dalam tas, lalu memberikannya kepada Agam. Naisa sedang melihat foto-foto di kameranya. Terdengar suara notifikasi dari HP-nya. Itu notif dari Instagram yang memberitahu bahwa Agam telah memfollow akun Instagram Naisa. Naisa ragu untuk memfollow balik karena Agam itu Ikhwan. Tapi Naisa juga bingung. Jika tidak di-follow balik, tapi kan Agam itu teman kuliah, satu bimbingan juga. Di tengah kebingungan, akhirnya Naisa memfollow balik akun Instagramnya Agam. Hari ini jadwalnya Naisa dan teman-teman kajian rutin ke rumah Ustazah Aminah. Naisa dan teman-teman mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustazah Aminah dengan baik. Setelah beres kajian, saat akan pulang, Naisa dan Kania bertemu Agam yang akan ke rumah Ustazah Aminah juga. Tapi saat bertemu Agam hanya terus jalan dan tidak mengucapkan salam apalagi menyapa. Kania kesal dan bilang jika Agam sombong karena tidak menyapa padahal kita saling kenal. Mungkin gak enak kan ya, Ikhwan dan Ahwat saling sapa kayak gitu? Jawab Naisa membela Agam. Naisa pergi ke kafe untuk memikirkan perasaannya yang sedang bingung. Naisa juga takut hilaf. Dia takut ada di jalan yang tidak benar, jalan yang jauh dari Allah. Dia bingung harus bagaimana mengatur perasaannya untuk Agam. Takut nanti malah jadi zina dan bukan cerita cinta yang halal. Saat Naisa sedang duduk sendiri, ada Ustazah Aminah yang datang ke kafe membelikan sesuatu untuk anaknya. Ustazah Aminah melihat Naisa yang sedang duduk sendiri dan menyapa Naisa sebentar. Ustazah Aminah menanyakan kabar Naisa dan bertanya sedang apa di sini. Naisa pun hanya membalas dengan muka datar dan hanya menjawab seadanya saja. Ustazah Aminah menyadari ada yang salah dengan Naisa, lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Akhirnya, Naisa memberanikan diri untuk bertanya kepada Ustazah Aminah. Ustazah, sebenarnya salah gak sih kalau kita suka sama orang? Gak salah Naisa, karena itu emang fitrah. Tapi, gimana kita mengendalikan rasa suka itu? Mau pakai cara yang benar atau pakai cara yang salah? Terus aku harus gimana dong Ustazah? Tuh kan, kamu lagi suka sama orang ya? Enggak Ustazah. Duh, udah jadi ngomongin cinta-cintaan. Aku mah gak ngerti yang kayak gitu. Solusi untuk dua orang yang jatuh cinta ya nikah Naisa. Hah? Nikah? Pagi-pagi Naisa dan Kania sudah ada di perpustakaan. Mereka mau baca buku bersama-sama. Nay, kamu tuh udah siap nikah ya? Belum kok. Ih bohong ya, itu buktinya kamu lagi baca buku tentang pernikahan. Oh ini, ya kan ya, kita juga harus persiapan dari sekarang. Kita nggak tahu kapan jodoh bakal datang. Biar nanti, kalau waktunya sudah tepat, kita sudah siap dengan ilmunya. Tapi kalau misalnya sekarang ada laki-laki yang datang ngelamar kamu, gimana? Ya gak mau lah, aku belum siap. Tanpa sadar, di luar pintu perpustakaan ada Agam yang mendengarkan percakapan Kania dan Naisa tadi. Tadinya Agam mau mengajak Naisa bertaaruf, tapi Agam mengurungkan niatnya setelah mendengar apa yang dikatakan Naisa tadi. Naisa meneruskan kegiatannya membaca buku yang tadi.
dan di situ tertulis bahwa perempuan boleh mengajukan ta'aruf duluan. Naisa pun memutuskan untuk berkunjung ke rumah Ustazah Aminah dan menanyakan seputar ta'aruf. "Ustazah, boleh nggak sih kalau perempuan ngajak ta'aruf duluan?" "Gak apa-apa Naisa, itu nggak ngebuat harga diri seorang wanita jatuh. Umpamanya Bunda Khadijah, beliau yaitu wanita yang mulia, dan Naisa harus tahu kalau ada wanita solehah yang minta dihitbah, itu merupakan kemuliaan tersendiri buat perempuan tersebut, tentu dengan cara yang sopan dan benar. Salah gak kalau aku ngajak ta'aruf ke orang yang aku suka?" "Gak salah Naisa, tapi harus diperhatikan. Naisa sukanya karena apa? Karena fisiknya, karena hartanya, atau agamanya, atau karena akhlaknya? Kalau Naisa suka karena agama dan akhlaknya, tentu gak apa-apa. Terus, syarat pertama untuk mengajukan ta'aruf itu apa Ustazah?" "Menanyakan kesiapan orangnya." "Nanya langsung Ustazah?" "Ya enggak lah Naisa, syarat ta'aruf itu harus ada perantaranya." "Ustazah, aku boleh minta bantuan?" "Boleh Naisa. Kenapa?" "Tolong tanyakan kesiapan salah satu ikhwan. Dia sudah siap nikah atau belum?" Masya Allah. Keesokan harinya, Ustazah Aminah meminta bantuan suaminya yaitu Ustadz Gani untuk menanyakan kepada Agam apakah dia sudah siap nikah atau belum. Agam yang sedang bermain bola bersama teman-temannya menjawab telepon dari Ustadz Gani dan mengatakan insya Allah dia sudah siap menikah. Mendengar kabar gembira tersebut, Ustazah Aminah segera memberitahukan kepada Naisa bahwa Agam sudah siap menikah dan menyuruh Naisa untuk segera menyiapkan CV ta'aruf. Tidak lupa, Naisa mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan Naisa, semoga jalan yang dia ambil ini tidak menurut hawa nafsu. Naisa memilih ini karena Allah, bukan karena yang lainnya. Keesokan harinya, Naisa segera datang ke rumah Ustazah Aminah untuk menyerahkan CV ta'aruf. Saat Naisa sedang memarkirkan motornya, ada Agam yang baru saja keluar dari rumah Ustazah Aminah. Naisa pun melanjutkan tujuannya untuk berkunjung ke rumah Ustazah Aminah. "Ustazah, gimana?" tanya Naisa sambil tersipu malu. "Sepertinya kamu harus mengikhlaskan Agam." "Emangnya Agamnya gak mau Ustazah?" Ustazah Aminah hanya diam dan tunduk, lalu memperlihatkan surat undangan pernikahan Agam dan Zahra yang sudah ada di atas meja. Naisa yang melihat itu hanya bisa diam. Tapi usaha Naisa untuk menjaga hati itu sudah luar biasa banget. Ustazah tahu itu usaha Naisa untuk menjaga diri sendiri kan? Menjaga diri dari rasa yang belum sepantasnya ada, biar tidak terjerumus ke kisah cinta yang mengundang dosa, biar tidak ada perzinaan di antara Naisa dan Agam. Dan jawaban hari ini yaitu salah satu bentuk penjagaan Allah untuk Naisa. Maksud Ustazah, iya, Allah gak suka kalau Naisa ngabisin waktu untuk mikirin orang yang bukan jodoh Naisa. Ustazah yakin suatu hari nanti Allah bakal persatukan Naisa sama seseorang yang sama-sama ngejaga. Juga kalau bukan dia, pasti ada yang lebih baik lagi. Insya Allah. Lalu Naisa hanya bisa diam dan menangis di pelukan Ustazah Aminah. Tidak terasa tugas akhir sudah selesai dan hari ini adalah hari kelulusan Naisa, Kania, begitu juga dengan Agam. Naisa sedang di jalan menuju kampus menggunakan mobil. Saat di jalan, dia melihat ada Agam yang membukakan pintu mobil. Dari mobil itu,
keluar perempuan cantik yang langsung digandeng tangannya oleh Agam. Itu adalah istrinya Agam, yaitu Zahra. Zahra anggun keluar dari mobil menggunakan baju dress warna merah muda. Tidak lupa, dia juga membenarkan baju Agam yang sedikit berantakan. Naisa hanya bisa sekedar tarik nafas saja. Dia yakin apa yang Allah takdirkan untuk dia pasti tidak akan melewati dia. Dan untuk seseorang yang sudah Allah takdirkan untuk Naisa, siapapun itu, dimanapun itu, Naisa masih menunggu untuk bertemu denganmu. Di dalam penungguan Naisa, dia akan terus meningkatkan diri, bukan untuk kamu, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harapan Naisa dari bersatunya Naisa dan kamu agar bisa jadi jalan untuk Naisa lebih dekat dengan Allah.